teman-teman, kalau kita tadi sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang zalim di dalam Al-Maidah ayat 45, sekarang kita belajar lagi bagaimana Islam kita ini. Jadi Islam ini bukan sekedar agama ritual, Islam ini mempunyai 3 dimensi besar yang mengatur seluruh hidup kita, teman-teman. Biar teman-teman tahu ya, biar kita tidak terjerumus di dalam api neraka. Yang pertama apa? Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ini mencakup apa saja? Yaitu mencakup ibadah ritual kita, seperti sholat, puasa, doa, zikir, dan segala bentuk penghambaan. Dan inilah merupakan wujud ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Yang kedua, yaitu hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Islam ini mengajarkan akhlak mulia, saling tolong-menolong, berbuat adil, menunaikan hak, menjauhi yang zalim, ya, kemudian menyebarkan kasih sayang. Tanpa ini ibadah kita juga tidak akan sempurna. Dan ini pun tidak akan bisa kita lakukan secara sendiri. Ini harus berkelompok, berjamaah, teman-teman. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah hubungan kita dengan diri sendiri atau hablum minan nafs, yaitu menjaga hati dari penyakit, menjaga tubuh kita dari hal yang haram, serta mendidik jiwa ini agar selalu taat kepada Allah. Karena orang yang mampu menundukkan dirinya, ini termasuk orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Contoh yang lain adalah seperti kita makan, kemudian tidur, dan lain sebagainya kan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sudah jelas dalam Al-Quran, tinggal kita melaksanakan saja. Jadi Islam itu menyeluruh, teman-teman, kafah, menghubungkan kita dengan Allah, manusia, dan diri kita sendiri. Kalaupun 3 dimensi ini kita bisa menjalankan dengan cara yang seimbang, insya Allah hidup kita ini akan penuh berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman semuanya, di dalam hablum minallah ini pasti kita semua sebagai umat Islam sudah melakukan. Kemudian yang kedua yaitu hablum minannas. Ini yang saat ini belum kita lakukan, teman-teman. Karena kita tidak bisa melakukan hablum minannas ini secara pribadi atau sendiri-sendiri. Karena tugas kita sebagai kaum muslimin yaitu bersatu, berjamaah untuk menegakkan hablum minannas ini. Contohnya apa? Yaitu tadi hubungan kerjasama luar negeri secara Islam. Kemudian apa? Kerjasama perekonomian Islam. Ya, kemudian banyak lagi. Dan tugas kita ini adalah yaitu saling menguatkan bersama-sama. Kalau kita sendiri ini belum termasuk dalam kategori hablum minannas. Jadi tolong menolong dalam kebaikan yang di sini disebutkan bahwasanya ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berpolitik secara Islam. Ya, ini tugas kita sebagai kaum muslimin untuk bersama-sama bagaimana antara ketiga ini sudah bisa menyatu, teman-teman. Karena kita masih saat ini masih menjalankan hablum minallah dan hablum minan nafs. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan diri sendiri saja. Yang keduanya ini, hablum minannas ini belum kita jalankan secara seluruhnya. Dan masih banyak lagi ya. Contohnya tentang pemerintahan ini ya. Ini kita sebagai umat muslim ya wajib mengingatkan pemerintah. Mungkin kalau kita sebagai manusia biasa, orang biasa nih ya, ini kita tidak bisa atau mungkin tidak didengar oleh pemerintah. Makanya kita harus berkelompok, berjamaah untuk saling mengingatkan. Bagaimana sistem yang digunakan ini harus sesuai dengan sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bukan sistem atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, karena ini termasuk dalam kategori sistem kufur. Oleh karena itu semua ini diatur, hidup kita itu semua diatur, baik itu secara pribadi, berkelompok, berjamaah. Ini ya, semuanya Allah sudah diatur, tinggal kita mau menjalankan syariatnya Allah itu apa tidak. Nah, kita mau menjadi hidup kita keberkahan atau enggak. Nah, ini ya tugas kita. Jadi kita nggak boleh terpisah-pisah, saling tercerai-berai, karena ini akan merusak ukhuwah. Contoh saja saudara-saudara kita di sana yang saat ini sedang dijajah oleh orang-orang Zionis. Kita tentunya hanya bisa apa? Hanya bisa berdoa dan menangis saja. Hanya bisa berdonasi saja. Tapi tidak bisa bagaimana
penjajahan ini harus dihapuskan dari muka bumi ini. Kan seperti itu. Ini perlunya adanya hablum minan nas tadi. Kelompok. Kalau umat Islam ini terpecah belah, tercerai berai, sampai kapanpun, ya kita akan melihat saudara kita dibantai di sana itu, kita hanya bisa berdoa, berdonasi itu saja. Tidak bisa kita melakukan tindakan. Dan tugas ini adalah tugas dari para pemimpin-pemimpin Islam yang ada di muka bumi ini, bagaimana biar saudara kita yang di Palestina itu juga merdeka. Kita tidak berpangku tangan atau menutup mata. Wahai para pemimpin muslim di dunia ini, bukalah mata kalian, jangan sampai kalian itu terjerat dengan, tersandra dengan institusi-institusi bodong yang sehingga kalian hanya menjadi penonton saja, sedangkan saudara kita menjadi kelinci percobaan oleh orang-orang kafir. Nah, itu saja teman-teman. Dari yang pertama tadi, 3 dimensi ini yang harus kita ketahui. Semoga ini menjadikan keberkahan bagi kita semuanya, bagaimana menjadi Islam yang totalitas, yaitu kafah.